artis Indonesia yang berani cerita kalian kalau di film ini. Rizky Rahadian sih. Iya. Reza Rizky Rahadian dari Rizky Rahadian. Maaf ngeblank. Ternyata masih proses pembuatan film lumayan ribet dan lama juga ya. Kok kira ayam saya bikin buku nih, kita nulis ceritanya terus kita ngirim ke penerbit, jadi itu bukunya. Ya. Ternyata kok kira awalnya bikin film tuh gitu dong, kita bikin cerita, kira ke PH, bang pengen bikin inilah, bikin film tuh, gitu. Ternyata ribet juga ya, nggak sesimpel itu ternyata. Seperti itu. Ya teman-teman harus jadi jiwa pembelajar juga gitu, karena itu ya menurutku penting sih, karena kita mau sampai kapanpun harus tetap belajar gitu. Bahkan orang-orang yang memang udah senior, memang udah profesional pun mereka masih tetap belajar gitu ya. Intinya kita harus jadi orang yang pembelajar, sebuah pembelajar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sekarang kali ini lumayan spesial banget karena aku ngobrol sama orang-orang spesial menurut aku, sama Bang Bija sama Kak Ajeng. Ajeng aja. Ya. Mungkin sebelum mulai kita bisa perkenalan sedikit dulu dari Bang Bintang dulu kali ya. Boleh. Kenalannya gimana nih? Bebas. Gampang mungkin nomor Teman boleh. IG follow ya. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama ini ngomongnya lu bebas gitu. Oke, nama gua Bintang Ilhamsyah. Teman-teman bisa lah panggil Bintang gitu. Ya. Ini kebetulan memang satu organisasi juga sama Najib ya di Bika ya. Gitu. Jadi tiba-tiba datang, Bang mau podcast yuk. Tiba-tiba banget mau podcast yuk. Waktu itu kan kalau nggak salah kita lagi ketemu tuh malam-malam, Bang. Jadi waktu itu Bang Bintang emang bikin film pendek itu. Iya. Supaya penasaran gimana sih cara bikinnya awal-awal itu gitu. Kayak Bang mundur yuk. Ayo. Padahal sebetulnya kita tuh belum jadi filmnya gitu, masih tahap pra produksi lah ya, masih syuting gitu. Tiba-tiba udah bikin podcast gitu, alhamdulillah punya teman-teman yang support gitu sih. Ini salah satu partner ya, script writernya lah ini yang kebetulan memang juga nulis naskahnya, ini teman saya namanya. Ya, perkenalkan aku Ajeng Laruski, bisa dipanggil Ajeng. Aku ini temannya Bang Bintang yang memang diajak Bang Bintang buat ikut di penulisan itu, di film pendek itu. Kebetulan aku dipercaya juga buat nulis skripnya itu kapan. Oke. Dan for information nih Kak Ajeng bener-bener effort banget datang kesini dari, kalau nggak salah dari pulang kerja ya Kak. Karena emang nggak libur kalau weekend juga. Aku terharu banget sebenarnya Kak. Liburnya itu kan hari Kamis doang sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya luang juga sih, karena kan pulang jam 4 ya, masih banyak waktu lah buat kesini. Waktu itu diajak sama Bang Bintang buat bikin podcast ini, perasaan kakak gimana? Kaget kak atau? Ya kaget, pertama kan kali kan ini masih proses juga ya, tapi udah ada yang ngajak podcast itu, jadi kayak wah ini aja belum selesai tapi udah ada yang ngajak, jadi kayak suatu kebanggaan banget sih. Iya, jadi itu juga bikin motivasi aja, jadi buat motivasi kedepannya kayak buat tulis lagi gitu. Karena emang seru sih ternyata. Seru banget. Oke. Mungkin sebelum masuk ke pembahasan cara bikin film pendek dan nulis lupa, aku juga termasuk orang yang lumayan suka belakangan nonton film-film gitu, apalagi film-film Indonesia ya. Bang Bintang sama Kak Ajeng lumayan ngikutin kayak film-film gitu, atau kan biasanya orang yang lumayan suka ngikutin biasanya kayak bikin list gitu, ntar nonton ini, ntar tahun depan nonton ini. Bang Bintang dulu. Sebenarnya kalau ngikutin film gitu, apalagi sampai di list gitu ya, sebenarnya enggak sih ya. Kayak ya udah nonton cuman itu sebenarnya memang jarang nonton bioskop gitu, kalau misalnya emang lagi ya nggak pengen doang, misalnya emang lagi ada temen ngajak gitu misalkan, atau misalnya dari keluarga ngajak gitu nonton, ya udah ayo gitu.
Karena kan kalau misalnya kita tiba-tiba nonton sendirian kan gabut banget kayaknya gitu kan. Ya ada teman, gak ada apa gitu kan. Kayaknya gabut, kayaknya enggak. Ya udah sih nggak ngikutin sampai di list-list gitu enggak. Kalau nonton ayo. Gitu aja sih paling. Nah, kalau aja gimana aja? Udah ditanya. Iya. Kalau aku dari zaman apa ya, zaman SMP emang suka banget nonton short film gitu. Berarti emang lumayan merhatiin gimana cara shot filmnya, penulisannya, atau ya sekedar suka aja sih. Sekedar suka kalau dulu. Kalau dulu sekedar Iya. suka, tapi belakangan ini lumayan merhatiin banget kayak detail kayak gitu. Ya semenjak diajak nih, itu jadi kayak rewatch lagi film-film pendek gitu, jadi buat kayak inspirasi gitu loh, kayak iya ya ternyata gini gitu. Jadi ternyata dulu tuh kan ngiranya nonton ya udah cuma nonton doang gitu, ternyata gak bakal nyangka aja ternyata sekarang bisa ngerasain gimana sih cara prosesnya gitu. Ya kirain gak bakal sepengaruh ini. Betul sih, setuju sebenarnya. Jadi kayak oh ternyata bikin alurnya tuh nggak mudah gitu ya. Karena kita tahu gitu ceritanya, karena kita kan suka nebak ya. Kalau nanti jalur ceritanya Ini kayak gini nih, bahkan endingnya gini ya. Sebenarnya udah ketebak, cuman kita pas begitu nyoba bikin skrip dan lain-lainnya tuh, wah ternyata nggak gampang gitu. susah mudah ya. Ya gitulah. Berarti kalau Bang Bintang sendiri waktu pengen bikin film pendek tuh bukan dari murni kesukaan apa tadi, suka bikin film itu, suka nonton tadi. Ya sebenarnya kalau memang bikin film itu sebenarnya emang senang bikin video aja sih. Oh berarti kayak gini juga yang suka. Iya, bikin video, bikin foto-foto gitu sebenarnya masih suka gitu. Cuman emang kemarin itu diajakin sama ketua kelas ya gitu. Nah, ada namanya Bang Lukman. Terus kita diajakin lah, mau nggak bikin film, ini ada festival nih gitu. Ya udahlah, karena emang kita senang mau, ya udah guys, gitu coba lah gitu buat portfolio kan. Iya. Oke, kan biasanya kalau orang bikin film atau bikin cerita pasti kan munculnya tuh ada kayak inspirasi, kayak bisa ngeliat suatu hal gitu, jadi oh bisa nih bikin jadi cerita. Ya, Kalau Bang Bintang sama Kak Ajeng sendiri nih, muncul ide itu dari mana sih kalau boleh tahu? sebenarnya referensi sih ya, referensi dari ya itu tadi ya film-film yang kita tonton gitu kayak Mungkin sebenarnya dari spill salah satu filmnya. kalau yang saat ini yang emang kita lagi mau bikin kan kita emang bikinnya genre itu kan romance komedi kan, rom-com gitu. Mungkin kayak kalau misalnya kita tuh kemarin sempat search itu buat referensi kita ke 500 day apa ya, pokoknya 500 day apa gitu, 500 day summer nggak salah namanya, itu ada dua film itu. Lihat kesana tuh oke sih gitu. Terus sih kayak oh ini bagus nih sini, itu buat referensi. Kalau Kak Ajeng kan tadi kalau kata Bang Bintang yang dalam dibalik ceritanya, jadi boleh diceritain sedikit nggak susahnya di bagian mana gitu, kayak ngestaknya mungkin di bagian mana, kayak aduh. Iya. Paling stucknya kan itu romcom ya, komedi. Susah masukin komedinya sih, mau di part mananya gitu. Makanya aku sering kayak, Bang ini gimana ya Bang? Ini masuk gak ya kalau misal di sini diinin komedi gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak ke Bang Bintang nanyanya gitu. Bang Bintang itu kadang malah nambahin kayak dialognya gitu. Itu sih kayak Bang Bintang sih yang banyak bantu juga. Ya aku lebih banyak diskusinya sama Bang Bintang kalau soal penulisan. Ya gue waktu cuma Enggak. Ya itu perlu kerja bareng juga sih gitu. Karena nggak bisa sendiri gitu kan, karena ini butuh banyak kepala lah istilahnya gitu, butuh banyak ide gitu. Karena kalau sendiri ya juga sih ya gitu. Mungkin kedepannya ada rencana pengen bikin film lebar. Kayaknya pengennya kan apa ya, mungkin dari film-film pendek dulu sih gitu ya, dia film pendek atau enggak apa ya, buat kayak reels gitu yang
Oh yang di Instagram Iya. Itu drama Cina ya. Kan drama Cina pendek-pendek gitu kan. Iya kayak gitu-gitu sih. Mungkin lebih ke apa ya, genre apa, romantis sih. Dan beda jauh dari itu. Iya. kita kan tadi ngobrol tentang perfilman nih. Kalau misalnya dibangunkan sama Kak Ajeng, cerita hidup dari kecil sampai sekarang dibikin sebuah film, kira-kira judulnya paling pas apa ya? Wah, Apa ya? apa sih ada ya? Apa? Oh, Enggak. Kak Ajeng lu tahu Sulit. dulu. Aku soalnya belum dapet, gak kepikiran soalnya kan, gak kepikiran gitu. Sebenarnya bukan dari kecil sih, Oke. kayak akhir-akhir ini aja. Ya. Judulnya ya, judulnya obat. Obat. Iya itu obat doang judulnya. Tapi ya tentang apa ya, nyeritain tentang seorang layang kayak dengan adanya dia kayak jadi obat buat diri sendiri gitu loh. Jadi ngerasa kayak gak tau ya, obat buat segalanya aja sih. Semenjak ada dia kayak Semenjak ada gimana lagi? sebut pasti. Ya, kalau mungkin bisa nggak tahu di sini itu mungkin bisa kayak sebuah perjalanan, tapi nggak tahu judul apa sih. Iya, tapi memang kalau misalnya kalau misalnya mau dibikin Iya. Sebuah perjalanan. ya, pokoknya intinya tuh tentang Sebuah perjalanan. sebuah perjalanan. Apa ya judulnya? Ya pokoknya kayak gitulah. Oke. Gitulah. Ya, karena belum kepikiran nih apa nih. Gitu. Sebuah perjalanan. Yang menceritakan Jalanan. Perjalanan kehidupan. Oke. Tapi nggak tahu, coba cocok apa kira-kira Bisa lah dicoba, bisa. bisa dicoba gitu. Kalau nggak salah juga sempat Bang Bintang cerita mau awal bikin cerita itu nyampe 3 bulan sendiri ya Bang? Maksudnya nulis ceritanya nyampe jadi tuh butuh waktu 3 bulan gitu? Iya kurang lebih ya Dari Januari sih. dari Januari ya. Januari sampai Desember. Ya itu mungkin kita juga banyak ada libur-liburnya juga ya gitu. Karena betul memang teman-teman juga kerja juga kan gitu ya, kita emang kendalanya memang di waktu sih gitu. Buat tentuinnya gimana. Soalnya kan kalau lewat chat atau gimana kan nggak semaksimal ketemu gitu ya, Mm-mm. buat diskusinya gitu. Bisa aja, cuma karena kadang ada yang kerja di jam ini, udah ada yang senggang tapi yang lainnya kerja gitu sih. Jadi kendalanya. Betul. Sebetulnya tadi kita juga mau ngajak tokoh utamanya ya, Iya. gitu. Cuma karena emang dia berhalangan hadir, jadi nggak bisa datang. Gitu. Kalau di film Bang Bintang sama Kak Ajeng sendiri, momen atau adegan yang paling berkesan banget di dalam proses pembuatannya? Di maksudnya buat punchline-nya gitu ya, yang gitu ya. Paling di awal itu paling sama akhir sih ya. Itu paling karena emosionalnya tuh paling kan Paling dapet ya? paling dapat di situ kan. Itu kalau dari Kalau aku sih yang pas apa ya, yang pas si perempuan ini tuh ngajak balik lagi tapi udah gak bisa kan si semuanya ini, karena emang dia juga udah apa ya, udah ada pengganti sih, tapi udah ada yang apa ya, orang baru tapi orang lama gitu ya, masa lalunya lah gitu. ya, Jadi masa lalu yang jadi orang baru gitu. Tapi suasananya yang beda gitu. jadi ini kita ceritanya itu sebetulnya ya cerita segitiga sih. Kita segitiga ya? Kita segitiga, jadi dia memang seorang musisi, si cowok ini seorang musisi yang memang dia suka sama cewek yang seni juga. Oke. Lukis. Nah tapi pas itu kan dia ketemunya waktu kuliah ya. Oke. Waktu kuliah. Gitu. Terus yang ketemu lagi tuh? Belum, yang ini yang dia punya
hubungan juga lah sama teman kecilnya, tapi cuma sekedaran doang. Nah itu dia ya bisa lama lah gitu, karena si temannya ini dia pindah rumah, tapi ketemu lagi di satu kampus yang sama gitu. Gitu. Tapi pas ketemunya itu si apa ya, udah putus sih Iya. sama yang lama itu udah putus. Jadi pas misalnya mau datang ya emang jadi gimana ya disebut cinta sedikit. Nunggu lagi gitu kan, nunggu lagi gitu ya. Jadi jadi kayak obat sih. Iya benar gitu. Ya teman-teman tahu lah kalau misalnya emang kita segitiga tuh gimana. Oke. Iya. Nanti mungkin teman-teman pengen nonton di mana tuh? Mungkin kita makan nanti upload di mana, di YouTube palingan ya. Atau nanti bisa teman-teman follow IG-nya, IG kita lah, apa namanya IG-nya? Domi Production. Domi Production. Nanti di follow. Karena Ya, kita itu masih proses produksi. pembuatan film lumayan ribet dan lama juga ya. Oke kan ayam saya bikin buku nih, kita nulis ceritanya terus kita ngirim ke penerbit, jadi itu bukunya. Ya. Ternyata aku kira awalnya bikin film tuh gitu dong, kita bikin cerita, kira ke PH, bang pengen bikin inilah, bikin film gitu, ternyata ribet juga ya, nggak sesimpel itu ternyata. Begitu. Karena kita mesti bukan idenya doang gitu kan. Iya. Kita harus punya tim, kita harus punya alat-alat yang memang memadai. Ya intinya kita bisa memaksimalkan semua itulah gitu. Walaupun memang seadanya, jadi kita maksimalin. Oh tadi yang apa namanya, kalau cerita dengan Bunda sama Kak Ajan bikin cerita film dari kan kira-kira nih aktor Indonesia pas ngomongin kalian saat Langsung banget Langsung. Artis Indonesia yang berani cerita tadi, cerita kalian kalau di film ini. Rizky Hardian sih. Siapa sih? Ya. Reza Rizky Hardian, Rizky Hardian. Stop itu. Maaf ngeblank. Reza Hardian. Rizky Hardian. siapa ya? Kalau artis tuh belum kepikiran ya, karena kayak gimana ya, kepikirannya tuh masih dalam satu tim gitu loh. Oh, dalam satu tim film Iya. tadi. Siapa tuh Kak? Kira-kira teman dekat atau Apa ya? Gue paling Yang favorit Ajang gitu. apa artis tadi? dalam tim. Dalam tim. Paling siapa ya? Tim kita tuh kan sedikit aja ceweknya juga. Paling siapa yang cocok bilang? Diana sih, Diana lagi. Kayak nanti buat Iya. yang film Selanjutnya. Terus tuh menurut aku kalau di film sendiri yang paling krusial tuh penulisannya nggak sih, kayak ceritanya dibawa kemana gitu, sama aktornya meraninnya bagaimana gitu ya, karakter ya. karakternya. Karena kalau karakternya nggak bisa ngasih emosional, ntar nonton juga nontonnya kayak datar aja sih, nggak ngerasa bagaimana. Gitu. Dan siapa Ajang dulu scriptwriternya? Scriptwriter. Abang dulu deh. Ya dan aja dulu. Karena Sebagai kalau host. kita nulis, maksudnya bikin cerita, bikin konten terus pasti kan butuh cerita ya. Ya, Kalau nggak ditulis ceritanya juga ya amburadul, kita juga ngomong atau mau. betul. Sebenarnya ya baru dipelajarin juga baru kemarin sih gitu kan, karena kita mau bikin film ini kan gitu. Sebenarnya baru ya baca-baca lagi gitu. Kemarin juga sempat tanya-tanya juga sama teman-teman yang memang dia penulis, dia juga memang sempat bikin skrip juga. Aja Kebetulan aja memang penulis gitu, penulis buku, ntar dimasukin aja. novel atau apa. Enggak sih, ini Pet ya. baru pertama. Ya. Oh. Kan kalau misalnya kalau yang nulis novel bisa dikasih tahu ke teman-teman biar pada beli gitu. Gitu. Sekarang itu baru pertama kali banget. Oke. Itu paling aku nyari referensinya di situ ke teman-temanku. Terus baru karena kan cerita itu ada tahapannya ya, kayak misalnya judulnya,
terus premisnya, terus apa namanya lagi, kayak plot twist dan lain-lain itu ya 8 sequence itu kan. Nah itu sebenarnya itu kan metodenya gitu. Sebenarnya 8 sequence itu ya alur cerita sebenarnya. Alur cerita dimana kalau kemarin kita pakai yang 3 babak. Sebenarnya beda, sebenarnya sama aja ya, 8 sequence atau 3 babak. Tergantung si penulis yang mana itu opsi aja gitu ya. Ya, tapi itu penting juga. Penting dan itu memang harus kira opsi aja. Bukan. Ya, itu memang harus dimasukin. Harus gitu. dimasukin. Karena itu penting. Kayak misalnya menurutku ini tantangan juga karena kan kita baru pertama kali bikin dan kita pertama kali belajar lah gitu istilahnya gitu. Menurutku ini penting dan kita bikinnya romcom gitu. Menurutku ini challenge kayak tadi Ajeng bilang kita tuh sudah memang dimasuk ke komedinya gitu kan. Itu challenge gitu. Jadi kayak di adegan pertama itu ya kita kayak perkenalan dulu nih, perkenalan dari si tokonya gitu, assalamualaikum, perkenalan dari tokonya tuh kayak gimana, terus karakter si tokonya seperti apa, itu kan kita perkenalan tuh. Terus ya itu masuk ya? Enggak, justru itu masih masuk pendekatan. Setelah pendekatan baru masalahnya. Pendekatan gitu, habis pendekatan baru masuk kita ke ya ke konflik. Setelah konflik terus baru ada lagi kita baru ke permasalahan si solusinya lah gitu. Itu baru ke ending itu, biar jadi emosionalnya tuh pas. Karena justru film itu yang dicari emosinya, ya kan? Iya. Yang tadi itu emosinya. Ya kalau orang nonton setiap film pasti didiskusin tentang kayak kenapa ya tokoh ini begini nih, kenapa dia ngelakuinnya seperti ini, kayak yang dibahas itu Iya. Kayak Karena kalau misalnya kita bikin tulisan gitu, oh mungkin ya udah gitu. Tapi kalau misalnya tulisan kita bisa sampai ke yang nonton, yang baca, kena kan gitu ya kenal lah. Itu lebih justru itu yang dicari industri justru gitu. Oh, oke. Kayak misalnya nih Nasib kan bikin buku kan, bikin buku. Ya udah mungkin ada yang baca gitu, ada yang baca. Tapi pesan yang disampaikan itu dapat, tapi dapatnya segimana sih gitu. Oh, tapi kalau misalnya dapat terus kayak ngena, baru tuh bisa Ya, gitu. dapat poin masuk ke PH gitu kan ya. Ya bisa gitu lah. Yuk kita bikin film. Ini Najib juga punya buku dia, Iya. tulis buku. Apa kan? 150 warna, jadi sebenarnya kayak jurnal gitu sih. Ada. Aku nggak bosan. Oh. Lama nggak kayak itu? Bikin ceritanya 150. Cuma yang lama edit itu nyoba di cetakannya. Tapi tergantung buat cetakannya sih. Tentang sebenarnya waktu itu nulis 150 warna kan kayak karena nunggu waktu masuk kuliah, dipikir ngapain ya sambil nunggu, jadi nulis aja deh, nulis jurnal gitu. Pikiran dia gitu ribet. Iya, luar biasa memang. Tapi kajian kan loh, sambil kerja sambil bikin film. Maksudnya nggak kebayang gitu, terus kayak membela-bela tentang scene dari Jakarta, wah masya Allah banget. Oh ya semangat gitu loh. Kayak tiba-tiba nggak nyangka aja bisa diundang ke sini gitu kan. Bikin termotivasi aja gitu buat kedepannya. Kalau misalnya ada orang yang pengen mulai belajar film gitu kali, film apa yang kira-kira rekomendasi untuk mulai belajar film? Film pendek dulu sih. Film pendek dulu. Iya, film pendek dulu. Kalau enggak kayak web series gitu sih. Iya. Nah itu tergantung teman-teman sih, misalnya mau ke genrenya apa ya, itu nanti setelah teman-teman. Yang penting teman-teman harus ya kalau bisa dari film pendek dulu lah. Film pendek dulu baru ke film besar. Iya. Selama 2020
5 kemarin kira-kira nih film yang lumayan berkesan dan lumayan ngena gitu ke masing-masing Kak Ajeng sama Bang Miftah. Kalau aku sendiri lumayan berkesan film Satu Kakak Tujuh Keponakan. Kayak film-film model-model kayak gitu lumayan berkesan karena aku lumayan suka film-film yang modelan drama keluarga gitu. Apa namanya? Apa ya, banyak sih soalnya sampai rewatch gitu loh. Oh, sampai Banyak. berkali-kali nonton. Apa ya, tapi tahun kemarin Tunggu aku sukses. itu tahun ini. Iya, iya, Tahun iya. itu sampai 3 kali. Oh, 3 kali. Serius? Iya. Ghost in the Shell 2 kali. Wah. Busan, seru banget. Aku belum Nanti kita nonton. nonton lagi ya Ghost in the Shell ya. 3 Iya. kali jadi nanti kita 3 nonton. kali. Ada yang ngajak ayo, ada yang ngajak ayo gitu. Tapi kalau 2025 apa ya? Udah lupa lagi, apa aja 2025. Aku sore sih. Sore. Sore. Oh, ngomong sore. Oh, sore nih. Sore. Misalnya nih Bang, lu bangun tidur. Eh. Tiba-tiba ada yang nyamperin. Aku Ayo, sore sore. dari istri masa depan. Kira-kira Bang Miftah bakal jawab apa? Bingung juga sih. Bingung juga. Ini siapa sih? Ini siapa ini? Ini siapa gitu. Tiba-tiba muncul apakah saya dari masa depan juga? Sore itu bagus sih ceritanya. Kalau aku sih awal nonton sore lumayan bosen dan boring karena kan awalnya kan muter-muter aja sebenarnya. Tapi kalau mungkin dipahami ya di akhir baru Berpaham. berpaham. Awalnya juga lumayan bosen sih bener bener. Pokoknya. Karena itu dia emang mainin waktu sih. Iya. Emang ada bandnya situ-situ aja. Tapi kalau dipikir-pikir film yang kayak gitu lumayan sedikit ya. Maksudnya alur cerita yang kayak gitu muter-muter lumayan jarang kali ya. Sebenarnya udah banyak sih. Sebanyak. Udah banyak. Karena ya mereka itu sebenarnya yang dikuatin tuh emang story dari ceritanya Oke. itu. Lupa itu istilah namanya apa. Cuman emang itu mereka menguatkan dari si cerita filmnya, story-nya. Kita masuk ke dalam si story-nya. Kalau kayak gimana? Apa yang 2025 itu? Apa ya? Atau yang belakangan aja deh belakangan. Sambil minumnya. Oh iya minum aja minum. Maaf. Tapi kalau akhir-akhir ini itu yang pun aku sukses banget. Oh, sukses. Soalnya kayak Relate banget sama kakak. relate sih enggak ya, cuman paling kayak apa ya, emang susah itu cari kerja gitu. Susah itu cari kerja, apalagi kayak mungkin dari keluarganya itu kan yang lainnya udah pada mapan, sedangkan dia kayak masih stuck aja gitu. Dan gimana ya, punya tante yang cerawat itu ternyata emang yang paling peduli sebenarnya gitu. Sampai berseru gitu. Dan si siapa tuh yang kemarin, Harga. iya si harganya itu emang benar-benar cocok banget gitu. Oh si siapa? Ardit cocok banget sama si Harga. Iya kayak cocok banget, kayak deket banget karakternya. Oke oke. Gitu sih. Berarti sebenarnya kalau pengen bikin film kan cuma salah pernah bilang ceritanya ini bakal kayak apa karakter itu bakal mencari orang yang tepat untuk peranin dia gitu ya. Kayak tadi si Harga. Iya. Karena ya itu sih balik lagi karena si aktor itu harus bisa jadi si orang itu yang Iya. diperanin gitu. Tergantung cara dalam karakternya sih. Iya. Kalau Bang Miftah cara ngelawan karakternya gimana? Ya kita harus kenal si karakternya. Kayak misalnya aku kan di sini juga main juga kan, jadi bapaknya juga, Bapaknya jadi juga. bapak gitu kan. Berarti kan aku harus mengenali bapak-bapak tuh gimana sih. Iya iya. Nah, ya kan kalau bapak-bapak tuh lagi misalnya ngembalin anak tuh gimana gitu kan, Kasih wejangan kanan. kasih wejangan tuh caranya gimana. Berarti kan kita emang harus seperti bapak-bapak pada umumnya dong gitu kan. Berarti kita harus mengenali bapak-bapak itu sendiri Iya, kan. iya. Nah sifat si bapak-bapak ini gimana gitu. Kalau memang sifat bapak-bapak ini pemarah, berarti kita harus jadi yang bapak-bapak yang pemarah. Atau misalnya bapak-bapak ini sifatnya tegas, kita harus jadi yang modelan seperti itu. Dan kita harus mendalami gitu. Karena kan kalau misalnya kayak
kita jadi aktor, tapi kita cuman hafalan, istilahnya hafalan tuh kayak habis ini kita scene-nya ini itu kan ya mungkin bisa gitu, cuman nggak natural gitu. Paham. Ya nggak natural. Tapi kalau misalnya kita paham dengan si apa yang jadi karakternya, misalnya ya itu jadi tadi aja gitu ya. ya, jadi kita udah mau jadi si karakter itu sendiri gitu kan. Jadi kita bisa secara natural berperanin gitu. Takutnya mungkin kalau cuma sekedar hafal jadi yang nonton juga nggak ngerasa film Nggak nggak ngena, ngena gitu. Jadi kita mau harus paham karakternya juga. Itu penting. Oke, selanjutnya. Gitu. Lagi. Lagi. Kalau Bang Minang sendiri atau Kak Ajeng selama proses pembuatan film, filmnya selesai nih misalnya, kalau bisa milih lebih tetap mau milih tetap jadi scriptwriter atau mau milih yang lain? Itu sih pengen tetap jadi Scriptwriter. Kalau Bang tetap di yang Tetap. sebelumnya yang mau pindah. Jadi beberapa. Ya itu nanti kan di sana jadi kameramen juga gitu ya, mungkin nanti tetap di gimana nanti sutradaranya, kita ada sutradara juga tapi ya. ya gimana nanti dikasih gitu lah. Nah, kita tetap di situ sesuai dengan plot masing-masing. Ini sebelum itu dari Bang Minang mungkin bisa kasih satu. Udahan ini Belum bingung lagi mau ngomong bener dan mungkin mau minta ceritanya. bebas. Kayak aku aja lupa. Lalu jadi kita yang jadi fase ini. Bingung siapa lagi. Jadi kita yang jadi fase ini. Kak Ajeng tuh tinggalnya di mana? Aku ngekos sih, ngekos di BSD. Oh di BSD tapi kerja di Jakarta. Di BSD. Aduh SD juga. Tadi tuh Bang Minang di Jakarta. Jakarta bang, bisa. Salah berarti aku ya. Oh, Kerja kerja di BSD kan mesti BSD tapi kuliah di Kempang. Ya, Oh, oke. Kenapa nggak dari awal ngambil jurusan seni? Maksudnya kayak bikin film gitu, jurusan seni film gitu? itu spontan dari Iya, nggak kepikiran juga ya. tiba-tiba sih tuh kayak spontan aja dari ketua kelas kita. Oh, Makanya dari awal kayak percaya gak percaya kayak ini beneran bakal bisa gitu. Sebenarnya bisa, cuma kalau sama waktu aja. alasan apa aja? Lagi kan tugas-tugas kayak gitu. Jadi kita harus selesaiin dulu nih tugas-tugas kita, baru kita maksimalin yang belum ini. Kan film-film Indonesia kebanyakan tuh ngangkat isunya kayak drama keluarga, misalnya kayak hubungan ayah sama anak atau sandwich generation, film-film tentang percintaan, misalnya kayak tentang film hubungan yang sama bapak deh. Dan kita pasti tahu belakangan ini fatherless Indonesia tuh angkanya tinggi banget nih Bang. Kalau menurut Bang Minang sendiri yang nantinya bakal jadi bapak, kira-kira gimana cara Bang Minang mengatasi fatherless itu? Gimana caranya biar Bang Minang sama anak Bang Minang Dekat gitu. Ya berarti kita harus kenalin karakter anak gitu kan. Ya kita jadi teman, harus jadi teman si anaknya. Kita harus sebagai jadi sahabat anaknya. Kita harus jadi ya ilmu pengetahuan buat dia gitu. Jadi kayak ya istilahnya kita memenuhi tangki cinta ke dia gitu. Istilahnya mau dia mau cowok mau cewek, jadi ya kita harus penuhi itu. Jadi punya aku nih punya teman, aja? aku Bukan kayaknya. nah, jadi dia ini sama justru dia itu kayak apa ya, patokan ke bapaknya. Jadi kayak Oh ikut bapaknya Bang. jadi kayak dia justru nggak ngelihat orang lain. Oh paham. Jadi dia emang benar, oh bapak gue jadi keren, Oh, juga, iyalah
Jadi bapak gue juga keren, jadi gue patokan gue ke bapak gue. Oh iya, Istilahnya gitu. Paham. Ya, mau apa nih, ya udah kita diskusinya ke orang tua. Jadi kita emang ya harus gimana harus terbuka itu. Gitu. Jadi ya anak-anaknya tuh juga kayak ya nggak nggak cerita yang kayak yang lain gitu, jadi bisa terbuka dengan Iya. orang tuanya sendiri lah gitu. Berarti gimana caranya kita lebih mungkin gimana caranya klik gitu ya Iya. klop sama anak kita gitu Ya itu pasti punya caranya masing-masing lah gitu. Terus ya pendekatan kita kenalin anak juga sih. Itu ya karena saya belum nikah, jadi itu sih sama paling belajar parenting sih. belajar parenting. Parenting gitu. Ntar emang Bang Bintang rencananya mau nerapin parenting apa? Model-model kayak gimana? Nono ya. Parenting nono. Enggak sih. Paling kayak nggak tahu sih parentingnya jenis apa ya. Mungkin kayak nanti berjalan dengan sendirinya. Iya. Ya ngasih kedisiplinan buat diri dia lah, buat jaga diri dan mandiri gitu. Itu sih ya. Itu nanti lah ya. Ya, soalnya itu bakalan jadi tetap apa ya, seumur hidup bakal terus belajar gak sih kalau soal itu? Iya. Soalnya nggak bisa ngomong sekarang nih, saya belum menikah ini kan. Gimana ini? Jadi nggak bisa ngasih Insight. praktek yang insight yang gimana gitu kan. Paling itu yang bisa diangkat sekarang gitu lah. Gitu kan. Tuh. Kalau nggak jadi sini gimana? Kalau kajian gue jadi kayak inget film itu Home Sweet Home Oh iya tahu. yang aku alami itu perempuan. Jadi MV itu perempuan terus dia kayak jalannya kayak tulang punggung karena yang kayak apa ya? Kaluna kan? Iya kayak iya. Aku nonton. Udah mana si abangnya judo lagi? Iya, judo. Terus pas udah di ujung mau minjem dia malah kesel dia. Terus minta-mintanya si ke Aluna Dari orang tuanya juga kayak nggak nyetop itu kayak tetap kayak kalau ngebilang kayak ya udah pinjemin dulu. Ya emang cari duit nggak Gampang ya. gampang gitu. Kok bisa aku ngeliat Kaluna gimana tuh? aku ngeliatnya kayak mungkin kerja kerasnya gitu nggak sih, aku cuma bermain satu kali yang doang. Oh gitu. Oke. Gimana? Apa lagi ya? Ya, Kak, ini Kak. Jadi kita lagi di Coffee Graphic dekat di UIN. Mungkin sebelum tutup dari Bang Minang sama Kajang kasih satu kata tentang orang-orang yang pengen mulai film gitu. Jangan ini biasa. Mungkin sebelum tutup Bang Minang sama Kajang kasih pesan-pesan buat Bang Minang sama Kajang di 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan ketika Bang Minang sama Kajang udah punya anak. Jadi ini pesan ini ditujukan untuk anak-anak kalian. Jadi kayak sebenarnya ini kita podcastnya parenting atau misalnya kita tentang buat syuting film ya. Jadi gimana nih? Besok aja Gimana? belum kepikiran buat kalian aja pesan-pesan buat kalian seperti apa? Apa aja dulu deh? 22 tahun nih berarti. 10 tahun ke depan. Mancing. Bintang dulu. Tadi itu apa kan? Pesan buat kalian di 10 tahun ke depan, kayak misalnya buat aku di 10 tahun ke depan
jangan lupa bahagia atau sesimpel itu, kayak afirmasi buat diri sendiri gitu. Kalau Bang Mita sendiri terkadang dari dulu tuh lumayan terstruktur nggak sih, kayak nanti tahun segini aku bakal ngelakuin ini, tahun segini ngelakuin itu, ngalir aja seperti air mengalir kayak gitu. Kalau awalnya sih direncanain ya, Tapi kalau berjalannya waktu ya udah nggak usah. ya jadinya ya udah sekarang ngalir aja. Iya. Bener sih, sekarang itu udah bikin plan A, plan B gitu kan. Tapi ya udah dicatat, di sini mau apa lagi nih. Tapi pasti ada yang lewat gitu. Tapi tetap kayak misalnya kita tetap tetap buka catatannya, buka bukunya. Oh ternyata yang belum di checklist tuh ini gitu misalnya. Ya udah berarti emang ada waktunya kita checklist. Tuh harus dikerjain doang, nggak di checklist. Gitu. Ada to do list lah. To do list, ya. Gitu. Paling ya sebenarnya kalau motivasiku ini untuk kedepannya paling ya kita harus mulai dari sekarang sih. Mulai dari detik ini. Iya, mulai dari sekarang teman-teman bisa ngelakuinnya apa, Sekecil apapun ya itu ya udah lakuin lah. apa yang bisa dilakukan sekarang lakuin. Gitu ya. Apa namanya kalau emang ya posisi teman-teman sekarang istilahnya ya udah teman-teman nikmatin aja dulu, terus karena itu bakalan jadi modal Di kita nanti di kemudian hari gitu kan. Gitu kita ya karena nggak tahu nanti 10 depan kayak misalnya nih Bang Mita bikin film, nggak tahu juga 10 tahun ke depan, yuk Bang kita bikin film diajak sama PH Imaginary, bisa jadi kan kedua Bang Mita dapat penghargaan apa FFI. Wah, amin lah ya, amin gitu kan gitu. Ya teman-teman harus jadi jiwa pembelajar juga gitu, karena itu ya menurutku penting sih, karena kita mau sampai kapanpun harus tetap belajar gitu. Bahkan orang-orang yang memang udah senior, memang udah profesional pun mereka masih tetap belajar gitu ya. Intinya kita harus jadi orang yang pembelajar, sebuah pembelajar gitu. Kalau ngomong soal belajar, ada satu tempat yang pastinya menarik dan seru, kalau bukan di Indonesia Academy. Betul. Kamu sih kayak kalian kita ya, jadi teman-teman kalau misalnya mau Upgrade diri kali ya, upgrade diri gitu, teman-teman bisa join IKA. Muslim Furniture Academy. Di sini kalian bukan cuma sekedar belajar teori doang, tapi di sini sekalian praktek public speaking, organisasi, dan hal-hal yang jarang dibahas di sekolah mungkin ya. Gitu, betul. Yuk langsung aja buruan di kepoin ini. Ajang gimana Jang? Aku penasaran nih. Apa ini masih soal apa tuh? Ya Ajang mungkin ada kedepannya nanti gimana ya? Ya. 10 tahun ke depan tadi. Atau bebas atau Kita bebas. gimana buat menghadapi 10 tahun ke depan tuh plannya apa gitu. Atau ada rencana mau segera nikah tuh? Enggak ya kayaknya. Apa ya, aku malah jadi pengen apa ya, jadi penulis gitu loh. Mau penulis. Iya, jadi misal nih 10 tahun ke depan aku udah nikah gitu. Jadi aku bisa fokus bisa fokus ke keluarga, tapi bisa ngejalanin hobi aku juga nulis gitu. Oh iya. Nah, makanya aku kayak berarti kan harus cari pasangan yang benar-benar support kan. Sevisi mungkin. Ya mungkin visi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, sampai menit terakhir ini. Aku ucapin terima kasih banget buat Bang Bintang, Terima kasih juga, yang Bang udah Aziz. effort banget kesini. Terima kasih Bang Bintang udah minjemin tripod. Pak, bener dah Bang Bintang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.